Gubernur Sulawesi Barat, Andi Alibal Masdar, meresmikan pelaksanaan program Marasa 2020 bertempat di Ruang Opal Lantai 3, Selasa 21 April 2020. Program Marasa adalah istilah dari mandiri, cerdas, dan sehat. Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa lokus Desa Marasa 2020 adalah 190 desa. Untuk mendukung pelaksanaan program Marasa, Gubernur berharap agar desa yang tersentuh program Marasa dapat berkembang serta bisa memberi perubahan kepada peningkatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta perkembangan potensi desa. Program Marasa dapat pula diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam penanganan penyebaran virus corona atau COVID-19. Program Mandiri, Cerdas, dan Sehat atau disingkat dengan Marasa merupakan salah satu strategi untuk dapat mengubah status desa dari desa sangat tertinggal atau tertinggal menjadi desa berkembang atau bahkan jauh maju dan mandiri, dan juga diharapkan bisa memberi perubahan kepada peningkatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, berkembangnya potensi desa, dan sebagainya. Peresmian pelaksanaan program Marasa juga dirangkaikan dengan rapat koordinasi dan monitoring langkah-langkah penanganan desa tanggap COVID-19 di Desa Sulawesi Barat. Koordinator Provinsi Pendamping Desa Nur Hamzah tampil memberikan gambaran tentang program Marasa. Saya ingin menyampaikan saat ini kondisi sebagian besar sudah selesai melaksanakan. Kalau secara umum di tingkat provinsi capaian progresnya itu sudah mencapai 90 untuk anggaran 99,64%. Program Marasa ini adalah program penanggulangan kemiskinan. Orang pertama yang paling merasakan beban kemiskinan adalah kaum perempuan. Oleh sebab itu, anggaran Marasa sebesar 30% akan direfocusing untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam program Marasa. Kegiatan yang akan dilakukan berupa perilaku hidup bersih dan sehat di rumah mereka, dan nantinya akan diberi bantuan sosial yakni kebutuhan bahan pokok. Nur Hamzah menjelaskan, 72 desa program Marasa telah memberi stimulus yang baik dalam pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa catatan, yakni kaum perempuan lebih cenderung tidak terlibat. Jika dilihat dari infografik padat karya tunai program Marasa, maka terdapat sekitar 4.531 orang angkatan kerja. Dari angka ini, kaum perempuan hanya berkisar 17,26%. Selebihnya didominasi oleh kaum laki-laki. 782 orang dalam skala provinsi, atau ini pun relatif masih kecil, partisipasinya hanya sekitar 17%. Jadi tingkat partisipasi perempuan ini relatif kecil, sementara untuk laki-laki tadi ada sekitar 82% yang ikut bekerja di dalam pelaksanaan program Marasa tahun 2019. Ini sisi-sisi lain dari kondisi positif. Kemudian saya juga perlu laporkan bahwa dari sekian kegiatan yang ada, lagi-lagi masih kegiatan infrastruktur ini masih mendominasi, sekitar 73%. Sementara terkait wabah COVID-19, tentu memberi dampak yang sangat besar. Selain dari perubahan sosial budaya masyarakat, dampak yang juga sangat menonjol yakni perekonomian. Seperti disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam sebuah rapat melalui video conference bersama Gubernur se-Indonesia menyebutkan bahwa pertumbuhan dunia yang semula diprediksi sekitar 3,3% akan mengalami kontraksi sebesar 3%. Pastinya, Indonesia juga akan merasakan pengaruhnya. Sri Mulyani memprediksi bahwa di tahun 2020, perekonomian Indonesia menurun hingga 20%.